Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hardinda Aminah Raisa dari program studi psikologi angkatan 2021 dengan NIM 2110914220025 dari kelas A. Pada video ini, saya akan menjelaskan pengembangan tesis yang saya miliki dengan cara penyajian lisan untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya mengangkat tema mengenai kecenderungan remaja mendiagnosa kesehatan mental diri sendiri dengan judul Tren di Media Sosial Menimbulkan Fenomena Mendiagnosa Kesehatan Mental Diri Sendiri pada Remaja. Tesis yang pertama, pandangan masyarakat mengenai kesehatan mental di masa sekarang. Beberapa bulan ke belakang, kesadaran masyarakat Indonesia mengenai isu kesehatan mental dianggap terus meningkat. Dulu, masyarakat Indonesia mungkin masih menutup mata ketika membahas mengenai gangguan kejiwaan karena dianggap hal tersebut masih hal yang tabu. Tapi kalau kalian sadar, sekarang udah mulai banyak beberapa komunitas, kampanye, obrolan di media massa, bahkan film yang membahas mengenai kesehatan mental itu sendiri. Meski sudah sering dibicarakan, sayangnya kesehatan mental masih dianggap stigma bagi beberapa orang. Indonesia dengan segala keklinikannya masih menganggap bahwa orang dengan gangguan kesehatan mental adalah orang gila atau kerasukan setan. Dan tidak sedikit orang yang menganggap gangguan kejiwaan itu adalah orang yang kurang dekat dengan Tuhan atau yang kurang paham dengan agama. Padahal gangguan kejiwaan itu sendiri adalah kondisi medis di otak. Tesis yang kedua, awal mula terjadinya fenomena mendiagnosa kesehatan mental diri sendiri pada remaja. Kalian pernah mendengar film Joker? Film ini adalah salah satu film yang mengangkat tentang kesadaran mengenai kesehatan mental. Terkadang, mungkin kalian pernah bertanya di dalam lubuk hati, hari ini aku depresi banget deh kayaknya. Atau, filmnya ngegambarin aku banget deh. Hal-hal tersebut adalah salah satu contoh dari diagnosis diri sendiri. Berdasarkan hasil survei dari Millennial Mindset, The Worried Well pada tahun 2014, 37% responden Gen Y terkadang melakukan diagnosis diri sendiri terkait masalah kesehatan mental yang sebenarnya tidak mereka miliki. Kecenderungan untuk menggunakan internet untuk diagnosis dapat menciptakan siklus pencarian dan stres. Dengan 44% dari Gen Y menyatakan bahwa melihat informasi kesehatan online menyebabkan mereka khawatir tentang kesehatan mereka. Fenomena ini seperti sedang hype dan orang-orang terkesan hanya mengikuti tren ini agar tidak dianggap ketinggalan zaman. Dan tidak sedikit orang yang menganggap hal tersebut adalah sesuatu hal yang keren. Maraknya platform yang membagikan informasi mengenai tanda-tanda gangguan psikologis juga membuat para pembaca merasa tersugesti memiliki keadaan yang sesuai dengan hal tersebut. Selain itu, terbatasnya biaya, waktu, kendala akses terhadap pelayanan kesehatan, kondisi mental dari pasien yang belum siap untuk berobat, dan juga ketidaktahuan pasien tentang adanya tenaga kesehatan profesional yang bisa mengobati, hal-hal tersebut bisa mendorong orang untuk melakukan diagnosis diri sendiri. Gimana sih contoh dari mendiagnosis diri sendiri? Di media sosial, tidak sedikit orang yang menyatakan dirinya mengalami gangguan psikologis. Mungkin kalian sendiri pernah melihat konten di media sosial seperti, aduh, aku depresi deh, aku tuh gak kelar-kelar skripsinya, aku kayaknya OCD deh, aku tuh suka banget melakukan hal yang sama berulang-ulang kali, kayaknya aku bipolar deh, moodku tuh gampang banget naik turunnya, atau hal-hal lain semacam itu. Padahal pada kenyataannya, emangnya semudah itu untuk mendiagnosis diri sendiri sebagai individu yang mengalami gangguan psikologis? Apa yang dirasakan oleh individu tersebut mungkin bisa menjadi salah satu indikasi masalah atau gangguan psikologis, tapi bukan menjadi satu-satunya indikasi, karena butuh dibantu oleh data-data lain di dalam kurun waktu tertentu yang diambil dari pedoman seperti pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa atau diagnosis statistik manual. Tesis yang ketiga, akibat yang ditimbulkan dari fenomena mendiagnosa kesehatan mental diri sendiri. Sebenarnya, mendiagnosis diri sendiri dapat memberikan gambaran mengenai diri kita. Namun, jika tidak dilanjutkan dengan menghubungi seseorang yang profesional atau ahlinya akan menimbulkan akibat yang berbahaya. Mengutip pernyataan Dr. Srini Pillai, MD, yang sudah berpengalaman selama 25 tahun sebagai psikiatri dan menjabat sebagai asisten profesor psikiatri di Harvard Medical School, apa saja sih bahaya yang didapat ketika melakukan diagnosis terhadap diri sendiri? Yang pertama, tidak dapat membedakan penyakit medis yang menyamar sebagai sindrom kejiwaan. Yang kedua,
meragukan kemampuan profesional seperti dokter dan psikolog. Yang ketiga, kita mampu melihat dan mengenal diri sendiri. Namun, kita membutuhkan cermin untuk melihat diri kita lebih jelas. Dalam hal ini, dokter dan psikologlah yang berperan sebagai cermin. Yang keempat, menganggap keadaan diri sendiri sangat buruk. Kenyataannya tidak seburuk itu atau bahkan baik-baik saja. Yang kelima, menyangkal tentang gejala yang dialami atau denial. Yang keenam, apa yang dirasakan belum tentu mengganggu produktivitas sehari-hari, sehingga tidak dapat diklasifikasikan sebagai masalah psikologis. Tesis yang keempat, langkah yang seharusnya dilakukan agar tidak terjadi fenomena mendiagnosa kesehatan diri sendiri. Langkah yang pertama yang bisa kita lakukan adalah memilah informasi yang didapatkan dari internet. Tidak semua informasi yang ada di internet adalah benar dan jelas sumbernya. Kita sebagai pengguna harus pintar dan kritis memilih dan memilah informasi yang ada di internet. Langkah yang kedua, berdiskusi dengan teman dan keluarga. Mencurahkan pikiran dan perasaan diri sendiri dengan orang terdekat terbukti ampuh untuk mengatasi tingkat stres pada individu. Langkah yang ketiga, menghubungi profesional. Jika merasa ada sesuatu yang salah dengan kesehatan mental kalian, konsultasi kepada yang ahlilah solusi yang paling tepat. Psikolog mampu menangani berbagai hal yang menyangkut kejiwaan, seperti konsultasi pendidikan, pernikahan, dan lain-lain sebagainya yang menyangkut tentang masalah kesehatan mental. Jadi, bukan hanya menangani orang gila seperti yang berkembang di masyarakat saat ini. Baik, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat membawa manfaat baik untuk diri saya sendiri maupun kalian yang mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.